وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat, dan kita sudah masuk di pembahasan adab-adab dalam khilaf. Adab yang pertama telah kita sebutkan bahwa orang yang berkecimpung dalam khilaf harus mengetahui pembagian masalah dilihat dari cara menyikapi pendapat orang lain. Apakah harus dibantah dan diingkari dengan keras atau tidak? Dan telah kita jelaskan bahwa pembahasan masalah akidah itu, masalah agama Islam itu nanti dibagi menjadi 3 bagian, 3 tingkatan. Yang pertama dinamakan dengan masail qat'iyah, masalah-masalah yang menjadi pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang menyelisih ini maka bisa disesatkan, dikeluarkan dari Ahlussunnah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua dinamakan dengan masail khilafiyah, masalah-masalah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat di antara para ulama dan semuanya punya dalil masing-masing. Perbedaan pendapat dalam masalah ini boleh saling mengkritik, boleh saling mengingkari, tetapi tidak boleh saling menyesatkan, apalagi sampai mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian masalah yang ketiga dinamakan dengan masail ijtihadiyah, perkara-perkara ijtihadiyah di mana tidak ada dalil yang pasti dalam masalah itu. Akhirnya nanti para ulama menggunakan ijtihad mereka masing-masing. Dalam masalah ijtihadiyah maka itu tidak boleh saling mengingkari, yang ada hanya saling toleransi. Kita masuk di kaidah yang kedua, di adab yang kedua. Kita katakan di situ yang kedua, orang yang menyelisihi, silakan dibuka di halaman 16. Orang yang menyelisihi pendapat tidak boleh dikeluarkan dari golongan Ahlussunnah jika perbedaan terjadi dalam masalah khilafiyah, kecuali jika menyelisihi dalam masalah qat'iyah atau masalah usul. Yaitu di antara adab yang penting dalam masalah khilafiyah itu tidak sembarangan dalam mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Sedikit-sedikit kita sesatkan, sedikit-sedikit kita cap bukan salafi, bukan Ahlussunnah, dan itu bahaya. Kecuali kalau memang dia itu menyelisihi masalah qat'iyah, masalah-masalah yang menjadi usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebutkan, kita bacakan dulu. Syekhul Islam berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 35 halaman 414, dan bid'ah yang menyebabkan pencetusnya termasuk deretan ahlul bid'ah adalah bid'ah yang masyhur penyimpangannya dengan kitab sunnah menurut para ulama, seperti bid'ahnya Khawarij, Syiah, Qadariyah, dan Murji'ah. Yaitu maksudnya di sini itu maksudnya penyimpangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah itu, jika penyimpangannya itu sudah penyimpangan yang masyhur, yaitu menyimpang dalam usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka orang itu baru bisa dicap sebagai ahlul bidah. Tetapi kalau perbedaan itu bukan dalam masalah yang usul, maka tidak boleh dikeluarkan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Siyar A'lamul Nubala jilid 14 halaman 40, beliau
Beliau mengatakan, jika seandainya setiap imam yang salah dalam ijtihadnya di salah satu masalah dengan kesalahan yang terampuni, yaitu dia itu dimaafkan karena dia itu punya dalil, kemudian kita mencelanya, yaitu karena kesalahan itu akhirnya kita mencela ulama itu, memvonisnya sebagai ahlul bidah dan menghajarnya, memboikot dia, maka tidak akan ada orang yang selamat dari lisan kita. Tidak Imam Ibnu Nasr dan tidak Imam Ibnu Mandah dan orang-orang yang lebih besar dari mereka. Kenapa? Karena semuanya manusia dan semuanya punya kesalahan. Jika setiap ada orang yang salah kemudian langsung kita caci maki, kemudian kita tahdzir, kemudian kita bid'ahkan, tidak ada orang yang selamat dari kita. Kita saja mungkin banyak salah juga. Nah, jadi di sini kita akan membahas pembahasan yang penting, pembahasan tentang bagaimana kita itu menyikapi masalah khilafiyah, dan mengetahui pembahasan ini adalah masalah khilaf atau masalah usul itu penting. Jadi sangat penting sekali kita dudukkan masalah itu penting. Memang kalau orang dia nggak belajar, tidak belajar semakin dalam lagi, memang nanti biasanya itu saklek, keras, kemudian arogan, kemudian ya seperti itu karakternya. Kenapa? Karena dia itu nggak banyak belajar. Nah itu memang tingkatan ilmu itu kita harus tingkatan maju terus. Jangan sampai kita itu berhenti sampai di tingkatan sekarang ini. Oleh itu sering saya sebutkan ucapan ulama, al ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa yang masuk di tingkatan ilmu pertama, biasanya orang-orang baru ngaji, atau kalaupun nggak ngaji, sudah ngaji lama tapi stagnan seperti itu, terus ngajinya itu nggak berkembang. Apalagi ngajinya itu cuma tematik gitu loh, ngaji jiping, nggak pernah selesai satu kitab, nggak pernah belajar lanjutan, nggak pernah. Biasanya apa? Orang kalau sudah masuk tingkatan pertama dalam ilmu itu sombong, congkak, kemudian saklek, itu biasanya seperti itu. Dan itu kita rasakan karena kita juga pernah seperti itu. Fase itu telah kita lalui gitu. Kita juga pernah merasakan seperti itu kita ini. Wa man dakhala fi syibri tsani, siapa yang masuk di tingkatan kedua, belajar terus belajar banyak, ketemu dengan banyak ustadz, banyak guru, ketemu dengan banyak kitab-kitab para ulama, akhirnya dia itu tawadhu, akan menjadi orang yang tawadhu. Wa man dakhala fi syibri tsalits, siapa yang masuk di tingkatan ketiga, dia nanti akan menjadi orang yang merasa dirinya itu paling bodoh, sehingga melihat dirinya itu adalah orang yang paling bodoh di dunia. Maka dia belajar nggak pernah berhenti. Maka penting bagi kita itu untuk mempelajari khilaf itu apa, kemudian masalah-masalah yang dikhilafkan para ulama itu apa saja. Kenapa? Karena itu syarat untuk diakui ilmu kita. Jadi kata para ulama, ilmu kita itu nggak akan diakui sampai kita itu mengetahui masalah khilafiyah. Kalau kita itu belum tahu khilafiyah, yang kita tahu itu pendapat saya paling benar, maka ilmu kita nggak diakui. Sampai kapan kita itu diakui ilmu kita? Sampai kita itu mengetahui khilafiyah para ulama dan kita mengetahui dalil-dalil mereka. Oh, rupanya masalah ini tuh ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama dalilnya ini, pendapat yang kedua dalilnya ini. Akhirnya apa? Kita paham, oh rupanya masalah ini masalah khilafiyah. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu bisa mengetahui mana kalau bagi kita pendapat yang paling kuat yang mana. Kenapa? Karena kita tahu ini masalah khilafiyah. Maka itu mengetahui khilafiyah di antara para ulama itu syarat ilmu kita itu diakui. Selama kita itu nggak tahu khilafiyah, maka tingkatan kita masih orang awam. Sehingga tingkatan kita itu masih tingkatan orang bodoh, orang bawah. Kenapa? Karena ilmu kita belum diakui. Nah itu kalau kita membaca di kitab-kitab para ulama, seperti misalkan Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan, yaitu menyebutkan banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mengetahui khilaf para ulama, maka jangan dianggap orang yang berilmu. Berarti dia itu tingkatannya masih bawah. Saya bacakan beberapa ucapan ulama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau mengatakan, yaitu
maksudnya itu beliau mengatakan di sini yaitu orang itu harus terus belajar, terus naik terus belajarnya itu sampai akhirnya dia itu tahu khilafiyah di antara para ulama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia itu bisa menghukumi itu dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, karena dia mengetahui khilafiyahnya para ulama. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa ulama banyak sekali ucapannya dalam masalah ini. Contohnya saya contohkan beberapa contoh. Kata Imam Qatadah bin Di'amah, beliau mengatakan man lam ya'rifil ikhtilaf lam yashumma unfuhul fiqha. Siapa yang belum mengetahui khilafiyah, maka hidungnya belum mencium bau harumnya fikih, sehingga tidak akan dinamakan orang itu berilmu. Berkata Imam Hisham bin Abdullah Ar-Razi, beliau mengatakan man lam ya'rif ikhtilafal qiraati falaysa biqari. Siapa yang belum tahu khilafiyah para ulama dalam membaca Al-Quran, kan qiraah itu kan banyak, ada 10 qiraah. Nanti kan ada riwayatnya Hafaz seperti riwayatnya kita, ada riwayatnya Asim, ada Ibnu Katsir dan yang lainnya. Beliau mengatakan siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat ulama qiraah falaysa biqari, jangan dianggap dia itu ulama qiraah. Walaupun bacanya bagus, tapi dalam satu qiraah saja, ya sudah kita katakan dia itu alim dalam qiraah itu. Tapi kalau alim dalam Al-Quran tidak. Wa man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha falaysa bifaqih. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan ulama fikih, maka jangan dianggap dia itu ahli fikih. Kenapa? Karena dia tingkatannya masih bawah. Kalau belum tahu khilaf itu masih bawah. Berkata Imam Atha bin Abi Rabah, belum mengatakan la yambaghi li ahadin an yuftiyan nasa hatta yakuna aliman bi ikhtilafin nas. Atha bin Abi Rabah, ulama besar tabi'in, belum mengatakan tidak layak bagi seseorang siapa saja untuk berfatwa, menjawab pertanyaan orang sampai dia itu tahu perbedaan ulama dalam masalah ini. Fa innahu lam yakun kadzalika. Karena kalau dia itu enggak tahu perbedaan ulama, radda minal ilmi ma huwa awthaqu minal ladzi fi yadihi. Dia nanti akan meninggalkan banyak ilmu yang lebih kuat daripada apa yang dia miliki. Dia mungkin menganggap ilmu dia paling benar karena dia belum tahu ilmu yang lain. Dia mungkin menganggap pendapat dia paling kuat karena dia belum mengetahui pendapat yang lainnya. Berkata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan ajzarun nasu alal futiyah amthaluhum ilman bi ikhtilafil ulama. Orang yang paling lancang dalam masalah fatwa, yaitu orang yang sangat sembrono, orang yang paling sembrono dalam masalah fatwa, beliau mengatakan orang yang paling rendah ilmunya tentang khilafnya para ulama. Yaitu kalau dia itu tidak mengetahui khilaf para ulama, biasanya sembrono dalam berfatwa. Kata Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan la tajuzul futya illa liman alima makhtalafan nasu fihi. Tidak boleh berfatwa, menjawab pertanyaan manusia sampai dia mengetahui perbedaan pendapat di antara manusia, di antara para ulama. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, ikhtilafu ahli ra'yi wa Imam Malik, apa maksudnya itu perbedaan ahli ra'yi? Yaitu ahli ra'yi itu seperti mazhabnya Hanafi. Qala la, kata beliau mengatakan bukan. Ikhtilafu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tahu bagaimana perbedaan pendapatnya para sahabat. Wa aliman nasikh wal mansukh minal Quran. Orang itu juga tahu mana yang nasikh, ayat yang menghapus, dan mana ayat yang dihapus hukumnya dari Al-Quran. Wa min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga harus tahu tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Yahya bin Salam, beliau mengatakan la yambaghi liman la ya'riful ikhtilaf ay yuftiya. Jangan, tidak layak bagi orang yang belum tahu khilaf untuk berfatwa. Wala yajuzu liman la ya'lamul aqawil ay yaqul hadza ahabbu ilayya. Belum mengatakan, dan tidak boleh bagi orang yang belum mengetahui khilafiyah para ulama kemudian mengatakan pendapat yang paling kuat itu ini. Maka kita katakan pendapat paling kuat bagi siapa? Wong Anda tidak tahu pendapat ulama kan? Khilafiyah di antara mereka belum tahu. Berkata Sa'id bin Abi Urubah, beliau mengatakan man lam yasma'il ikhtilaf fala ta'udduhu aliman. Kata Imam Sa'id bin Abi Urubah, beliau mengatakan siapa yang belum mendengar khilaf jangan dianggap orang yang berilmu. Wa qala Qabisah bin Uqbah, berkata Imam Qabisah bin Uqbah, la yuflihu man la ya'rifu ikhtilafan nas. Tidak akan sukses belajarnya orang sampai dia itu mengetahui khilafiyah di antara para ulama. Jadi maksudnya kalau kita pahami di sini penting kita itu belajar mana yang khilaf dan mana yang tidak khilaf.
Kenapa? Karena porsinya beda-beda. Kalau masalah di mana para ulama itu sepakat, itu nanti dimasukkan dalam bab usul, sehingga siapa yang menyelisih bab itu bisa dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan masalah-masalah di mana para ulama sejak zaman dulu khilaf di antara mereka itu, maka kita itu silahkan kalau mau mengambil pendapat yang Anda kuatkan itu silahkan, itu hak Anda. Tetapi untuk menyesatkan pendapat yang lain, apalagi sampai dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, dicap sebagai ahlul bidah, maka itu tidak layak. Kenapa? Karena ulama sejak zaman dulu berbeda pendapat. Jadi yang kita bahas di sini maksudnya kalau ini masalah khilafiyah, tidak ada cara kecuali kita itu toleransi. Silahkan diskusi, bagus. Diskusi sampai debat, sampai semuanya bawa buku, kemudian sampai ngangkat suara, bagus. Apalagi sampai kita menulis tulisan bantah dia, kemudian dia juga punya tulisan bantah kita, itu bagus, ilmiah. Tetapi yang penting apa? Jangan saling menyesatkan. Dan itu yang penting dalam masalah adab ketika kita itu menghadapi khilafiyah yang terjadi di antara kita. Demikian juga di antara para ulama-ulama kita. Jadi intinya di sini mempelajari khilafiyah itu penting. Mempelajari khilafiyah itu penting. Kenapa? Karena terkadang banyak masalah-masalah yang dari dulu kita anggap itu kayak sepakat, nggak ada khilaf di antara para ulama. Rupanya itu masalah khilafiyah. Sampai akhirnya kita dulu mengatakan siapa yang menyelisih ini sesat, dia bukan ahlu sunnah. Rupanya ketika kita pelajari lebih dalam, oh rupanya para ulama itu berbeda pendapat. Dan itu penting sekali. Sehingga apa? Sehingga kita itu tidak sembrono dalam menghukumi orang. Kenapa? Kalau kita nggak paham ini, mana yang masalah disepakati oleh para ulama dan mana masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, kita nanti itu akan sembrono dalam menghukumi. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bukan ahlu sunnah, sedikit-sedikit dia itu menyimpang. Kenapa? Karena ilmu kita masih rendah. Oleh itu ada seorang ulama itu mengatakan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang ilmunya itu banyak, dia itu memiliki banyak ilmu, maka dia itu akan sedikit mengingkari prakteknya masyarakat. Dia akan lebih banyak diam. Kenapa? Karena dia itu banyak ilmu, sehingga tahu apa yang dikerjakan sama masyarakat. Oh masalah ini tuh kayak gini, oh masalah itu kayak saya paham. Sehingga orang itu akan lebih banyak diam. Wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu, kata para ulama. Dan siapa yang ilmunya itu rendah, dia itu akan banyak dan akan sering mengingkari orang. Mengingkari orang, menyesatkan, menuduh. Itu kenapa? Karena ilmunya itu rendah. Maka intinya kalau kita pahami di sini, intinya ketika kita itu melihat khilafiyah di dalam masalah yang itu memang masalah khilafiyah, ada orang yang menyelisih kita, maka kita itu silahkan kita debat, kita bantah, kita punya tulisan ilmiah, silahkan. Tetapi adabnya itu tidak boleh saling mengeluarkan dari Ahlus Sunnah gara-gara masalah khilafiyah. Dan banyak ulama ya, kalau kita sebutkan di sini nanti banyak sekali ucapan-ucapan ulama yang intinya apa? Intinya kita itu harus hati-hati. Tidak setiap orang yang menyelisih kita itu harus kita sesatkan, tetapi kita itu harus hati-hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, saya sebutkan ucapan beliau, wala raiba annal khoto'a fi daqiqil ilmi maghfurun lil ummah. Tidak diragukan lagi bahwa kesalahan dalam masalah-masalah yang tersembunyi, yaitu masalah yang detail tersembunyi, yaitu masalah-masalah yang tidak nampak, kita perlu pelajari lebih dalam lagi. Itu masalah-masalah yang terlalu detail. Kalau ada orang keliru pendapatnya, maka kekeliruan dia itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa in kana dzalika fil masail ilmiyah, walaupun itu dalam masalah akidah, tetapi bukan masalah akidah yang nampak, masalah akidah yang tersembunyi. Walaula dzalika lahalaka akbaru fudola hadil ummah. Jika kita itu tidak memiliki sifat seperti ini, yaitu kita itu lapang dada, kita maafkan, dan kita itu masih kita jaga ukhuwah, walaupun dia itu keliru lah dalam masalah itu. Kalau kita tidak memiliki sifat seperti ini, maka akan binasa mayoritas ulama-ulama di mata kita. Wa idza kana Allahu yaghfiru liman jahila tahrimal khamri likayunihi nasha'a bi ardi jahlin. Setelah itu belum kata Syaikhul Islam, jika seandainya Allah saja mengampuni kesalahan orang yang berfatwa bolehnya khamr. Ada orang mengatakan khamr itu halal. Kenapa diampuni sama Allah Ta'ala? Karena dia itu tinggal di negeri yang tidak ada ilmu.
dia baru masuk Islam, atau dia itu tinggal di tempat yang nggak ada ilmu datang ke sana karena bodoh. Ada orang bodoh nggak tahu kalau khamr itu haram, kemudian dia minum khamr dan mengatakan khamr itu boleh. Orang seperti ini diampuni kesalahannya sama Allah Ta'ala. Ma'akaunihi lam yatlubul ilma, padahal orang itu nggak belajar karena dia itu orang bodoh tinggal di pedalaman. Fal fadilul mujtahidu fi talabil ilmi, maka seorang yang dia itu sudah berpuluh-puluh tahun terjun dalam ilmu, bihasabi ma adrakahu fi zamanihi wa makanihi, kemudian dia itu memiliki pendapat sesuai dengan hasil penelitian dia, akhirnya pendapatnya itu keliru, maka orang seperti ini lebih layak untuk diampuni dosanya, kesalahannya dia itu diampuni. Setelah itu beliau mengatakan orang seperti ini ahaqqu ayyutaqabbal hasanatuh, dia memiliki samudra kebaikan, kesalahannya cuma 1 tetes 2 tetes saja itu, maka orang seperti ini lebih layak untuk diterima kebaikannya sama Allah Ta'ala. Wa yuthibuhu ala ijtihadatihi wa la yu'akhadhu bima akhta, dan orang itu lebih layak untuk diberikan pahala terhadap ijtihadnya dan dia tidak dihukum terhadap kesalahan dia. Kenapa? Karena kesalahannya itu tertutupi dengan samudra kebaikan dia. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi, sebagaimana tadi saya sebutkan di buku saya itu terjemahannya, beliau mengatakan walau anna kullama akhta imamun fi ijtihadihi, jika setiap ada seorang imam, seorang ulama, seorang ustadz yang keliru ijtihadnya, ini keliru, ini nyata-nyata keliru, jelas ijtihadnya keliru, fi ahadil masail, dalam sebuah masalah, khoto'un maghfurun lahu, sebuah kesalahan yang diampuni dia itu sama Allah Ta'ala dosanya, qumna alaihi, kemudian kita berdiri di hadapan orang itu, fabadda'nahu, kemudian kami bid'ahkan, kita juluki sebagai orang ahlul bidah, wahajarnahu, kemudian kami hajar, kami boikot, kita tinggalkan, tidak kita ucapkan salam, kita tidak mau kumpul, kita tidak mau ketemu. Lau sallama lam yaslam ma'ana Ibnu Nasr, tidak ada orang yang selamat dari kita lagi, tidak Imam Ibnu Nasr, wala Imam Ibnu Manda, demikian juga tidak Imam Ibnu Manda, wala man huwa akbaru minhuma, demikian juga ulama-ulama yang tingkatannya lebih dari itu. Setelah itu beliau mengatakan, ini tapi setelahnya nggak saya sebutkan di buku saya karena saya ringkaskan. Kemudian beliau mengatakan wallahu huwal hadi al khalqa ilal haq, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk menuju kebenaran. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Fa na'udzu billahi minal hawa wal fadadah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hawa nafsu, demikian juga sikap lancang dan congkak atau sikap sembrono dalam mencaci maki ulama-ulama yang sudah bertahun-tahun terjun dalam ilmu. Yaitu maksudnya apa? Tidak setiap kesalahan ulama itu harus kita habisi orang itu. Kalau kita habisi, nggak ada yang selamat dari kita itu. Semua orang keliru semua itu. Karena setiap orang itu semua pasti punya kesalahan. Al-Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan ketika menyebutkan biografinya Imam Ibnu Khuzaimah, ketika beliau itu menyebutkan biografinya Imam Ibnu Khuzaimah, beliau menyebutkan bahwa Imam Ibnu Khuzaimah itu memiliki kitab namanya Kitabut Tauhid, wa annahu ta'awwala hadits surah, dan Imam Ibnu Khuzaimah itu mentakwil itu memalingkan makna hadis tentang surah, yaitu gambaran Allah itu punya gambaran enggak, itu beliau palingkan padahal hadisnya jelas. Setelah itu beliau mengatakan walau anna kullaman akhta'a fi ijtihadihi ma'a sihhati imanihi, jika seandainya setiap ada ulama yang keliru ijtihadnya padahal kita tahu dia itu memiliki akidah yang benar, wa tawakhihi littiba'il haqqi, dan dia itu berjuang untuk mengikuti kebenaran, ahdarnahu, kami robohkan semua kebaikan dia, wa bada'nahu, kemudian kami bid'ahkan orang itu, laqal laman yaslam min a'immati ma'ana, sangat jarang sekali ulama-ulama kita yang selamat dari lisan kita. Rahimallahul jami' bimannihi wa karamihi, semoga Allah telah merahmati semuanya dengan karunia Allah Ta'ala dan dengan nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini kita pahami di sini bahwa tidak setiap kesalahan ulama itu harus kita habisi orang itu. Kenapa? Karena kesalahannya pun kalau memang salah itu, kalau memang itu salah, itu pun Allah memaafkan kesalahannya. Apalagi kalau dia itu nggak salah, dia cuma beda pendapat dengan kita.
Ini orang jelas salah, misalkan pendapatnya jelas salah pendapatnya itu saja, itu kita itu berjuang untuk memaafkan, kita berjuang untuk kita itu ya kita masih menghormati, apalagi kalau dia itu nggak salah, cuma dia itu punya pendapat beda dengan pendapat kita saja. Karena kalau seandainya setiap ulama yang salah kemudian kita habisi, nggak ada yang selamat. Imam Nawawi keliru dalam masalah akidah, karena Imam Nawawi itu dalam beberapa kitabnya itu beliau itu lebih condong kepada akidah Asy'ariyah. Demikian juga Imam Ibnu Hajar, beliau pun seperti ini, walaupun sebagian mengatakan terakhir dari pendapatnya Imam Nawawi itu, terakhir itu beliau itu taubat dari itu. Tetapi untuk mengetahui taubatnya itu pun khilaf di antara para ulama. Jadi dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari itu lebih condong kepada pendapat itu, pendapat Asy'ariyah. Kalau seandainya gara-gara ini kemudian kita habisi Imam Nawawi, habis semua itu. Imam Nawawi, Ibnu Hajar pun akan kita habisi semua itu. Kalau seandainya gara-gara kesalahan kemudian kita habisi ulama itu, Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, itu pun akan kita habisi. Kenapa? Karena Syekhul Islam jatuh dalam sebuah masalah besar juga. Masalah surga itu, masalah neraka itu nggak kekal. Kalau seandainya kita habisi orang itu gara-gara salahnya seperti itu, habis mereka semua. Maka kita katakan jika memang keliru ulama itu, kekeliruan 1, 2 itu akan tertutupi dengan samudera kebaikan mereka. Itu kalau memang keliru, benar-benar keliru itu. Apalagi kalau dia itu nggak keliru, cuma dia itu pendapatnya beda dengan pendapat kita. Dia punya hujah, kita punya hujah. Dia punya hujah dan hujahnya itu dia pun juga mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita itu tidak ada cara kecuali kita itu toleransi. Kalau kita mau berdiskusi, bagus, diskusi itu bagus. Begitu kata Syekhul Islam, yang saya sebutkan juga ucapannya, tapi saya ringkaskan, nggak semua ucapan beliau saya sebutkan, ini saya sebutnya lebih lengkap. Syekhul Islam beliau mengatakan, wa kanu, dahulu para ulama salaf kita itu yatanadzaruna fil mas'alati munadzaratan musyawiratan wa munasihatan. Mereka itu sering diskusi, namanya mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Ada namanya majelis mudzakarahnya para ulama itu, dan itu majelis yang paling disenangi sama penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu kalau zaman dulu itu mereka itu menunggu ketemunya dua ulama besar. Contohnya misalkan Imam Ahmad ketemu dengan Imam Syafi'i. Itu majelis yang paling ditunggu oleh penuntut ilmu. Kenapa? Kalau mereka sudah berjumpa mesti diskusi. Biasanya nanti ada namanya majelis mudzakarah, walaupun di kita sudah nggak ada. Majelis mudzakarah itu apa? Biasanya nanti akan dibuka majelis itu antara dua ulama besar itu diskusi, biasanya nanti isya sampai subuh. Mereka itu diskusi itu. Dan mereka itu kalau sudah masuk di majelis mudzakarah, mereka sudah tidak sholat sunnah. Jadi sholat malam pun nggak mereka itu. Dan mereka itu biasanya wudhu isya dipakai untuk wudhu subuh. Jadi yang memutuskan diskusi yang mereka itu biasanya adzan subuh. Loh, itu diskusi terus, misalkan Imam Syafi'i bawakan hujah, dibatas Imam Ahmad, Imam Ahmad bawa hujah, dibatas Imam Syafi'i terus. Dan akhirnya apa? Karena diskusinya itu yang diskusi ulama-ulama besar, penuntut ilmu itu semuanya mendapatkan faidah. Maka ulama-ulama kita seperti itu. Sempat itu Imam Syafi'i itu sama Imam Ahmad itu diskusi tentang orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Itu disebutkan oleh para ulama, diskusinya ramai diskusinya itu. Dan para penuntut ilmu itu mereka itu melihat diskusi mereka, masya Allah luar biasa ilmunya mereka itu. Saya pun pernah melihat, walaupun saya nggak langsung melihat karena itu terjadi bukan di zaman saya, terjadi zaman sebelumnya, tapi ada rekaman diskusinya itu saya ada rekamannya saya dengar dan saya sempat menulis itu. Diskusi antara guru saya namanya Syabul Hasan, beliau termasuk ulama al-hadis, dengan diskusi kiriman ulama dari Kenya. Jadi ceritanya saya sedikit ceritakan itu. Jadi di Kenya, di Afrika itu ada masalah-masalah besar yang terjadi di negara mereka. Sampai MUI negara Kenya itu bingung menghadapi masalah itu. Mereka rapat di antara mereka nggak ketemu itu. Akhirnya MUI-nya itu ngirim beberapa orang, 1-2 orang itu dikirim ke negeri Arab. Datang ke sana untuk mempertanyakan. Sampai akhirnya utusan itu datang ke guru kita, ke Syabul Hasan di Ma'rib. Dan itu ulama, nggak main-main, itu ulama besarnya mereka, ulama besarnya dari Kenya. Setelah itu diskusi sama Syabul Hasan, kata Syabul Hasan, ini diskusi penting ini, kalau bisa jangan tertutup.
Terus bagaimana? Kita siapkan majelisnya. Disiapkan majelisnya sama Syabul Hasan itu dari Isya nanti sampai jam 1. Diskusinya bagaimana itu? Syabul Hasan bawa kitab banyak sekali, orang itu membawa kitab banyak sekali. Sampai saya tanya teman-teman saya yang menghadiri majelis itu, Syabul Hasan itu duduk di mejanya itu buku semua. Kemudian orang itu dia juga di mejanya buku semua. Jadi dia bertanya satu pertanyaan, di kitab ini seperti ini, di kitab ini seperti ini, kitab ini seperti ini. Setelah itu nanti Syabul Hasan menjawab, tapi di kitab ini seperti ini, bantahnya seperti ini, hujahnya seperti ini, terus seperti itu. Akhirnya apa? Penuntut ilmu itu, hatta penuntut ilmu yang sudah ulama-ulama di sana itu banyak mengambil faedah. Sehingga apa? Kalau kita itu terjadi khilaf di antara kita itu, yang terbaik itu duduk bareng kita diskusi. Kalau itu ilmiah, Anda bawa hujah silakan, yang itu juga bawa hujah, bawa kitab itu biasa. Ulama-ulama kita terdahulu itu seperti itu biasa, karena dengan cara itu ilmu itu akan terbuka. Tapi kalau kita itu punya pendapat A, didiskusikan nggak mau, diajak ketemu nggak mau, diajak kita ayo kita kuatkan siapa hujah yang paling kuat, nggak mau. Terus standar Anda itu benar, itu standarnya siapa gitu. Jadi maksudnya kita itu kalau punya pendapat A, kita itu siap mempertanggungjawabkan pendapat kita. Dengan cara apa? Nulis. Tulisan kita sebar, ayo silakan dikoreksi kalau mau dikoreksi itu. Atau dengan cara apa? Ayo siapa yang mau duduk bersama kita, diskusikan gitu. Sehingga apa? Kita itu berani mempertanggungjawabkan pendapat kita. Tapi kalau kita itu punya pendapat, kita lontarkan, setelah itu kita lari, diajak ketemu nggak mau, kemudian diajak diskusi nggak mau, nulis pendapatnya supaya kita bisa membaca juga nggak mau, maka kita katakan terus gimana kita ngoreksi gitu. Karena apa? Banyak kita itu nggak mau dikoreksi itu. Banyak di antara kita itu nggak mau dikoreksi. Kalau dikoreksi kan bagus gitu. Saya tulisan-tulisan saya itu kan ramenya diskusinya itu kan saya sebarkan di grup Multaqah. Multaqah itu grup kumpulan semua dai-dai di Indonesia itu. Karena ada grup seperti itu. Sampai nanti besok pun kita ketemu di sana. Multaqah itu yaitu kumpulan semua ustadz di Indonesia itu, di Nusantara itu besok mau ketemu di Jogja. Karena saya termasuk anggotanya, saya besok datang. Nah, saya biasanya tulisan-tulisan saya sebar di sana. Memang di situ diskusi itu rame dan kita mendapatkan banyak faedah dari diskusi itu kan itu. Sampai akhirnya apa? Setelah itu ada yang jabri ke saya, kemudian diskusi saya lanjutkan. Akhirnya apa? Faedah terbuka semua itu, faedah-faedahnya itu. Sampai saya itu ketika nulis tulisan al-usul dan furu' itu, mendudukan masalah usul dan furu' itu kan saya share itu kan pagi dan itu saya cuma meladeni diskusinya itu cuma di grup Multaqah saja. Itu semua ustaz itu di situ kumpul. Itu saya diskusi dari subuh sampai hampir asar itu. Kerjanya nulis terus, dan itu apa? Banyak orang dapat faedah itu. Ya. Kenapa? Karena saya berani mempertanggungjawabkan pendapat saya, mereka pun juga berani. Akhirnya apa? Mereka juga masuk diskusi kan itu. Akhirnya apa? Semuanya membawa faedah-faedah semua itu. Tapi kalau kita ngomong setelah itu kita lari, ketemu nggak mau, diskusi nggak mau, ya kita nggak dapat faedah sama sekali kan itu. Kalau cuma orang itu ngomong si fulan salah, si fulan sesat, itu gampang, semua orang bisa itu. Tapi coba pertanggungjawabkan ucapan Anda itu dengan cara apa? Ayo kita dudukkan. Sehingga apa? Ulama salaf seperti itu. Maka Syekhullah mengatakan wa kanu, dan dahulu yaitu ulama-ulama salaf kita itu yatanadharuna fil mas'alati. Mereka diskusi dalam sebuah masalah itu. Terkadang diskusinya itu lama itu, berhari-hari terkadang itu. Munadharatan, musyawiratan wa munasihatan. Diskusi yang saling musyawarah di antara, kayak majelis musyawarah lah itu. Kayak kita itu rapat bantah-bantahan biasa kan itu. Tapi apa? Semuanya itu saling memberikan nasihat. Kalau kita itu nggak mau dibantah, ya nggak usah ikut rapat kan itu. Kalau rapat pengennya pendapat saya yang diinginkan, ya itu bukan rapat kan itu. Kita jadi bawaan semua itu. Setelah itu beliau mengatakan warubama ikhtalafa qauluhum fil mas'alatil ilmiyati wal amaliyati. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekhul Islam, dan terkadang itu perbedaan pendapat mereka itu ada pada masalah akidah juga, dan juga terkadang masalah fikih mereka itu berbeda. Tapi walaupun mereka berbeda pendapat, sampai mereka itu ramai diskusi mereka, ma'abaqa'il ulfati wal ismati, tapi mereka itu tetap menjaga persaudaraan, mereka itu tetap menjaga penghormatan, sehingga mereka itu saling menghormati, mereka itu saling berangkulan. Walaupun apa? Ketika di majelis rapat, mereka ribut gitu. Tapi biarkan ributnya itu di rapat saja itu. Ributnya itu di majelis mudzakarah saja. Setelah keluar mereka semuanya bersaudara. Wa ukhuwatu fiddin, dan mereka tetap masih menjaga ukhuwah dalam agama mereka. Setelah itu beliau mengatakan, setelah ini baru saya sebutkan ucapannya di buku itu. Setelah itu beliau mengatakan, na'am, iya, man khalafal kitabal mustabin,
siapa yang menyelisihi Al-Quran yang sudah jelas tafsirnya, wa sunnatal mustafidah, dan menyelisihi ijma' ulama, menyelisihi hadis yang mutawatir, au ma ajma' alaihi salaful ummah, atau menyelisihi ijma'nya ulama, khilafan la yudhar fihi, sebuah penyimpangan yang tidak mungkin dimaafkan lagi, fahadha yu'amalu bima yu'amalu bi ahlul bidah. Kalau seperti ini kita hukumi orang itu sebagai orang ahlul bidah. Tetapi apa? Itu bukan dalam masalah khilafiyah, bukan dalam masalah khilafiyah, tetapi itu dalam masalah yang disepakati oleh para ulama. Nah, jadi intinya di sini kalau kita pahami di sini intinya penting kita itu mendudukan mana yang menjadi masalah usul dan mana yang menjadi masalah furu, itu penting. Karena tidak setiap orang yang menyelisih kita itu harus kita habisi orang itu. Terkadang kita berbeda pendapat tetapi kita itu saling menghormati di antara kita. Syalbani dengan Syauthaimin itu banyak terjadi perbedaan. Maksud ini saya sebutkan biar kita itu saling, ulama saja itu biasa, mereka terhadap perbedaan itu biasa gitu. Bahkan terkadang mau saling meledek di antara mereka itu biasa itu. Tapi apa? Mereka itu saling menjaga, mereka itu saling menghormati. Ini pernah suatu ketika saya contohkan beberapa contoh saja ya. Syalbani itu, beliau itu kan lama di Saudi. Sampai akhirnya kan Syalbani itu khilaf dengan ulama-ulama Saudi, dan khilafnya masalah yang besar. Sampai akhirnya akibatnya apa? Syalbani diusir dari Saudi Arabia. Kan Syalbani kan diusir dari Saudi, sampai akhirnya pergi ke Yordania Syalbani itu. Dan di Yordania itu nggak seperti Saudi, beda, kondisinya itu beda. Kalau di Saudi itu ulama itu kayak artis, sehingga di Saudi itu sangat terkenal lah ulama-ulama itu. Apalagi kalau dia itu sampai jadi dosen di Universitas Madinah itu terkenal. Beda dengan negara yang lain. Ketika Syalbani di Yordania, nggak ada yang tahu itu kalau itu Syalbani kan itu. Jadi orang pada nggak peduli. Akhirnya banyak orang, satu orang belajar, dua orang belajar, sehingga kan di Yordania itu murid beliau nggak banyak. Akhirnya beliau itu sibukkan dengan menulis Syalbani itu. Tapi kalau Saudi beliau punya murid karena beliau ngajar, dosen waktu di Saudi itu. Nah, akhirnya ada masalah besar di situ. Syalbani keras sekali itu tentang masalah waktu Saudi Arabia itu mau diperangi sama Saddam Hussein dalam perang namanya perang Teluk. Itu terkenal lah perangan itu. Jadi Saddam Hussein itu pengen menaklukkan Teluk, termasuk Saudi Arabia waktu itu. Karena waktu itu Irak itu berkuasa kuat militernya. Akhirnya Saudi Arabia itu kebingungan, mereka itu bagaimana melawan militernya negara Irak, karena negara Irak kan militernya kuat, Saudi kan nggak punya militer kuat waktu itu. Akhirnya disitulah diskusi antara ulama dengan pemerintah. Akhirnya kalau pendapatnya pemerintah itu, mereka minta bantuan sama Amerika. Boleh nggak kita itu minta bantuan sama Amerika? Akhirnya apa? Kita bikin pangkalan militer di Saudi supaya Irak itu nggak berani menjajah Saudi Arabia. Ulama-ulama Saudi sepakat boleh. Kenapa? Kondisinya darurat. Akhirnya Syekh bin Baz, Syauthaimin mengeluarkan fatwa dalam masalah itu boleh. Di sini Syalbani berbeda dengan mereka. Keras sekali Syalbani matan, nggak boleh. Kenapa? Karena bagaimanapun Irak itu orang Muslim gitu. Nggak boleh kita minta bantuan sama orang kafir untuk menghadapi orang Muslim. Akhirnya apa? Terjadi perbedaan dengan Syekh bin Baz, keras sekali masalah itu. Sampai akhirnya untuk supaya khilaf di Saudi itu nggak terlalu keras itu, akhirnya Syalbani itu dikeluarkan dari Saudi Arabia. Walaupun sampai dikeluarkan seperti ini, apakah setelah itu Syekh Albani itu membenci Syekh bin Baz, membenci Syauthaimin? Enggak, saling bersaudara. Bahkan ketika Syekh Albani dikeluarkan, yang menanggung biaya hidupnya Syekh Albani itu Syekh bin Baz. Ditanggung biaya, dikirim sama Syekh bin Baz, berapa biaya pun dikirim sama Syekh bin Baz itu. Ya, semuanya dibantu sama Syekh. Termasuk Syekh Mubil ketika pulang ke Yaman, berdakwah di Yaman, yang membantu bangunan pondok pesantren di Yaman itu Syekh bin Baz. Sehingga apa? Mereka itu walaupun berbeda pendapat, nggak apa-apa. Berbeda pendapat itu saling keras-kerasan itu nggak apa-apa. Tapi mereka itu saling bersaudara. Mereka itu saling menjaga ukhuwah di antara mereka. Nah, ini sebuah cerita itu. Pernah ketika Syalbani itu di Saudi Arabia, Syalbani itu ketika naik mobil, nyopir mobil itu kayak orang Saudi itu. Syalbani itu kalau nyopir mobil itu buantar sekali kalau nyopir itu. Akhirnya kebiasaan Syalbani itu, karena Syalbani itu punya murid banyak dan senang sekali murid-muridnya sama beliau. Kenapa? Beliau itu senang mengajak murid-muridnya jalan-jalan. Jadi kebiasaan Syalbani itu kalau beliau berangkat dari rumahnya untuk ngajar itu, ketemu sama muridnya, diajak naik mobil, ayo naik mobil. Akhirnya senang sekali anak-anak murid-muridnya itu naik mobilnya Syalbani. Nah, Syalbani itu kalau nyopir mobil buantar sekali. Akhirnya ada murid yang ngomong, Syekh,
kok antum nyopir mobilnya banter sekali? Kan Syekh bin Baz itu fatwanya itu hukumnya nggak boleh, haram nyopir mobil banter-banter. Kan Saudi kan kayak gitu, balapan. Akhirnya Syekh bin Baz kan mengeluarkan fatwa tidak boleh nyopir banter kan itu. Apa kata Syekh Albani? Itu kan fatwa bagi orang yang nggak bisa nyopir gitu. Karena Syekh bin Baz kan orang buta, nggak pernah nyopir. Syekh bin Baz itu kan fatwa orang nggak bisa nyopir itu seperti itu gitu. Kalau dia bisa nyopir, dia kan nyopir banter juga itu. Akhirnya muridnya ngomong, Syekh, akan saya laporkan ini pendapat anda kepada Syekh bin Baz itu. Kata Syekh Albani, laporkan saja nggak apa-apa gitu. Akhirnya muridnya datang ke Syekh bin Baz, Syekh Albani itu kalau nyopir keras. Ketika kita ingatkan dengan fatwa engkau bahwasanya Syekh bin Baz itu melarang nyopir banter-banter, maka Syekh Albani mengatakan ini fatwa orang yang tidak pernah bisa nyopir itu. Akhirnya saya ngomong, wahai Syekh Albani, akan saya sampaikan pendapat antum itu kepada Syekh bin Baz. Akhirnya Syekh bin Baz mengatakan itu fatwa bagi orang yang nggak pernah tertilang. Nanti kalau dia ditilang, polisi sadar juga dia itu gitu. Maka nanti kalau sudah ditilang baru dia tahu rasa gitu. Tapi apa? Biasa seperti itu. Tapi apa? Mereka itu bersaudara gitu. Apalagi apa? Ketika Syekh Albani pindah ke Yordania itu ada beberapa masalah yang khilaf itu keduanya itu. Contohnya dalam masalah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Syekh Albani mengatakan tidak. Selama dia pernah sujud kepada Allah Ta'ala nggak kafir. Ulama-ulama Saudi mengatakan kafir. Sampai akhirnya kok keras sekali masalah ini loh. Perbedaan masalah ini keras sekali, masalah meninggalkan sholat itu nggak main-main. Kemudian Syekh Albani juga pendapatnya wanita itu bercadar itu nggak wajib. Ulama Saudi Arabia mengatakan wajib. Sampai Syekh Albani ngarang kitab dibantah sama ulama Saudi, Syekh Albani ngarang lagi bantah dibantah lagi. Demikian juga masalah lagi Syekh Albani itu kan mesunahkan qabd ketika orang itu i'tidal. Yaitu ketika orang i'tidal itu, kalau Syekh Albani mengatakan sunahnya itu irsal. Ketika saya sami Allahu liman hamidah, i'tidal itu tangan saya itu menjulur ke bawah. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan qabd. Sampai akhirnya apa? Bantah-bantahan gitu. Dan itu biasa, tapi ketika mereka ketemu, mereka itu saling bersaudara. Kenapa? Karena mereka faham bahwa khilaf ini cuma dalam ilmiah saja. Enggak apa-apa, khilaf dalam kitab, khilaf dalam tulisan, enggak apa-apa. Selama kalau kita sudah di luar itu, kita itu sudah ketemu lagi, maka kita itu saling bersaudara. Sehingga intinya apa? Jangan sampai kita itu menyesatkan orang karena masalah khilafiyah. Sampai Syekh Utsaimin itu mengkritik Syekh Albani juga, Syekh Utsaimin itu tentang masalah Syekh Albani itu keras sekali terhadap orang yang mengatakan qabd. Qabd itu ketika i'tidal itu meletakkan tangan itu di dada. Itu namanya qabd. Sampai akhirnya beliau mengatakan perbuatan ini bid'ah karena nggak ada dalilnya. Akhirnya apa kata Syekh Utsaimin? Beliau mengarang sebuah kitab namanya Kitabul Ilmi. Beliau mengarang sebuah babnya itu beliau mengatakan rohabatus sadr fi masailil khilaf. Hendaknya penuntut ilmu itu apa? Mereka itu saling lapang dada dalam masalah khilafiyah. Yaitu kita itu lapang dada, kita itu saling menghormati pendapat yang lain walaupun apa? Kita diskusi, kita apa misalkan kita debat, enggak apa-apa itu. Tapi yang penting apa? Yang penting kita itu saling menghormati pendapat orang lain walaupun kita tetap di atas pendapat kita. Kita masuk di kaidah yang ketiga, kita masuk di kaidah berikutnya. Kaidah yang ketiga, perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan perpecahan dan saling menghajar. Hajar itu boikot. Jadi nanti ada istilah namanya tahdzir, ada istilah namanya hajar. Antara tahdzir dan hajar itu beda. Kalau mentahdzir itu saya memperingatkan orang lain akan bahaya orang itu. Misalkan saya dalam pengajian saya katakan, oh hati-hati kamu dengan si A itu punya akidah yang menyimpang. Nah, itu namanya mentahdzir. Itu namanya mentahdzir. Kalau menghajar itu setelah kita tahdzir terus bagaimana kita itu? Kita boikot orang itu. Sehingga kita nggak mau ketemu, kita nggak mau mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan salam kepada kita nggak kita jawab. Kemudian dan yang lainnya lah kita boikot. Termasuk apa? Boikot semuanya itu. Yaitu kalau dia itu punya murid-muridnya disuruh keluar, itu namanya boikot, namanya menghajar itu. Jadi bedakan antara tahdzir dan menghajar. Kalau tahdzir itu kita peringatkan kaum muslimin akan bahaya orang itu namanya mentahdzir. Kalau menghajar itu lebih dari itu, sudah sampai tingkatan praktek. Prakteknya seperti apa? Seperti misalkan Imam Bukhari itu, kan Imam Bukhari kan dihajar sama gurunya. Maksudnya dihajar itu apa? Diusir dari majelisnya Imam Bukhari itu. Kemudian Imam Bukhari pengajiannya semuanya dibubarkan sama gurunya. Dan semua penuntut ilmu yang masih sama Imam Bukhari dihajar juga itu. Itu kan sampai tingkatan hajar itu. Sampai akhirnya Imam Bukhari sendirian. Nggak ada murid yang belajar sama dia kecuali cuma satu, Imam Muslim saja.
Itu namanya sudah sampai tingkatan hajar. Kalau cuma tahdzir itu berikan peringatan. Ya, kita sebutkan penyimpangan orang itu, kemudian kita jelaskan bahayanya. Tapi belum sampai praktek di lapangan. Tapi kalau sudah sampai di lapangan, itu namanya dihajar orang itu. Yaitu dihajar itu diboikot. Yaitu maksudnya apa? Dalam masalah khilafiyah itu tidak boleh saling berpecah belah. Nggak apa-apa, kita itu berbeda pendapat itu biasa. Jangan kaget-kaget lah dengan khilafiyah gitu. Mau kita sama istri kita saja sering berbeda pendapat kan itu. Kenapa kok orang lain harus pendapatnya sama dengan kita itu? Orang itu setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri gitu. Selama perbedaan pendapat itu di dalam masalah yang kita itu boleh toleransi, maka tidak boleh saling berpecah belah, apalagi saling memboikot. Ya, ini tidak dibolehkan. Di sini saya sebutkan kata Imam Yunus As-Sodafi. Yunus As-Sodafi itu seleting dengan Imam Syafi'i. Beliau bercerita, saya tidak melihat orang yang paling berakal kecuali Imam Syafi'i, yaitu orang yang paling cerdas itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, saya pernah berdialog. Mau dinamakan dialog, diskusi, debat, itu kan cuma nama saja itu. Beda dengan nanti debat kusir. Kalau debat kusir itu debat yang gak berujung. Tapi kalau diskusinya ulama itu diskusi untuk menguatkan hujah masing-masing itu. Dan itu mereka itu seperti itu. Saya pernah berdialog bersamanya, yaitu bersama Imam Syafi'i, suatu hari dalam sebuah masalah. Kemudian kita berpisah. Dan ketika berpisah, saya tetap di pendapat saya, Imam Syafi'i tetap di pendapat dia, nggak ketemu gitu itu. Lalu dia menemuiku, yaitu dia itu pulang, setelah itu balik ke saya dan mengambil tanganku, yaitu beliau memeluk saya. Kemudian beliau itu berjalan bersama saya. Setelah itu apa kata beliau? Beliau mengatakan, wahai Aba Musa, apakah tidak pantas kalau kita tetap menjadi saudara, walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah ini? Ya itu nggak apa-apa lah, satu masalah ini kita ribut lah, nggak apa-apa itu. Yang penting apa? Kita itu tetap bersaudara kita itu. Nah, ketika Imam Syafi'i punya sikap seperti ini, apa kata Imam Yunus As-Sodafi itu? Imam Syafi'i itu orang yang paling cerdas akalnya itu. Kenapa? Karena akalnya lebih dominan daripada syahwatnya itu. Namanya emosi, kalau kita jengkel ya, kalau kita itu mengedepankan rasa emosi kita itu, jelas orang yang berbeda sama kita pengen kita habisi semua gitu. Kenapa? Karena emosi gitu. Berarti apa? Kita itu lebih dominan syahwat kita daripada akal kita itu. Tapi apa? Orang yang berakal itu nggak seperti itu. Orang yang berakal itu terkadang dia itu menaruh egonya di rumahnya itu, ditaruh di lemari, dikunci egonya itu. Yaitu apa? Dia itu nggak egois, dia itu nggak mengikuti syahwat, emosi dia nggak. Emosinya ditinggal di rumah itu. Sehingga apa? Dia itu terkadang apa? Mengalahkan egonya karena demi persatuan. Sehingga apa? Kita bukan masalah menang dan kalahnya itu, masalah perbedaan pendapat bukan. Tetapi ada masalah yang lebih penting daripada khilafiyah kita, yaitu apa? Persatuan kaum muslimin. Sehingga apa? Orang yang bisa mengalahkan ego dia karena persatuan Islam, demi persatuan sampai dia itu bisa mengalah itu orang yang hebat, orang seperti itu. Berarti apa? Orang itu orang yang berjiwa besar, orang itu orang yang berlapang dada, orang yang bisa seperti itu. Yaitu apa? Orang yang berani mengalah, berani minta maaf, berani menghadapi, datang langsung ke orangnya. Walaupun apa? Walaupun dia itu berbeda pendapat itu adalah orang yang berjiwa besar. Oleh itu apalagi apa? Dan ini tolong kalau bisa difahami, dipraktekkan. Kita itu berjuang untuk kita itu memiliki jiwa yang besar lah dalam masalah khilafiyah, termasuk orang yang membenci kita. Oleh itu sering saya sebutkan ke teman-teman itu, masalah-masalah khilafiyah yang terjadi, fitnah yang terjadi, udah nggak usah terlalu lama lah kita itu menghabiskan umur ke situ gitu. Apa nggak ada masalah yang lebih penting lah daripada masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari kan itu. Kita juga umur kita kan sempit sekali kita mungkin besok mati kan itu. Kita sibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada gitu. Apalagi setiap ada orang ngomong harus kita counter, setiap ngomong harus kita klarifikasi. Habis umur kita untuk urusin seperti itu kan itu. Ada masalah yang lebih penting daripada itu. Kita belajar akidah saja belum tentu benar akidah kita kan. Kita baca Quran saja nggak hatam-hatam gitu loh. Masih banyak masalah yang lebih penting daripada masalah itu gitu. Akhirnya saya sering sebutkan ke teman-teman saya itu. Saya ini bukan sombong dan ini bukan, mudah-mudahan ini bukan sombongnya saya kepada ya bukan sombong lah itu. Tetapi mudah-mudahan ini mimba tahadduts bin nikmah. Kita itu fa bi nikmati rabbika fahadits. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu ceritakan. Yaitu apa? Ada sebuah kebiasaan saya itu. Dan itu saya jaga kebiasaan ini. Yaitu apa? Saya itu mendoakan orang-orang yang membenci saya di dalam doa-doa yang mustajab saya itu. Dan saya sering sebutkan itu. Sehingga apa? Saya hari ini punya masalah sama siapa saya itu. Oh, saya mendengar kabar si fulan ngomongin saya doakan.
Biasanya saya doakan itu nanti yang paling sering saya doakan itu di Jumat sore. Waktu-waktu yang mustajab itu saya sering doakan, wahai Tuhanku, tolong berikan hidayah kepada si A, Ustadz B, si A yang telah mencaci maki saya. Berikan rahmat kepada beliau, ampuni dosa-dosa beliau. Itu sering saya doakan. Sehingga apa? Orang-orang yang suka mencaci maki saya mesti saya sering-sering doakan gitu. Baik kalau antum itu pengen saya doakan caci maki saya itu. Ayo caci maki saya sebanyak-banyak sampai viral, sering saya doakan itu. Dan saya kalau mendoakan, saya misalkan saya punya pondok, saya punya yayasan, setiap saya mendoakan pondok saya, pasti saya iringi dengan pondok-pondok yang lain. Itu pasti dalam doa saya itu. Saya mendoakan, wahai Tuhanku, berikan hidayah kepada atau berikan rahmat kepada pondok ini, kepada lembaga ini, masjid ini, kepada ini semua. Saya doakan, wahai Tuhanku, berikan hidayah kepada semua ustadz di Indonesia yang mengajarkan sunnah. Wahai Tuhanku, berikan hidayah kepada semua penuntut ilmu di mana saja untuk mereka itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu sering saya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu punya jiwa yang besar gitu. Sehingga apa? Jangan sampai emosi kita itu mengalahkan akal kita gitu. Dan itu apa? Itu nggak mudah. Masa itu untuk bersifat seperti itu nggak mudah itu. Saya pun untuk memiliki sifat seperti ini butuh gemblengan dari orang tua gitu. Karena saya memiliki jiwa seperti ini itu karena pendidikan orang tua saya itu. Jadi, dan itu nggak mudah gitu. Saya berarti sudah bertahun-tahun saya dididik seperti ini sama orang tua saya itu. Karena orang tua saya itu, mereka itu nggak suka ribut. Sering orang tua saya itu dizalimi sama keluarganya sendiri, masalah tanah warisan dan yang lainnya. Tapi apa bapak saya itu ngomong sama saya itu, wes sabar saja, maafkanlah mereka, mereka masih saudara kita gitu. Dan itu sejak kecil loh, saya itu mendengar seperti itu dari bapak saya itu. Bapak saya apa? Mesti maafkan saja, maafkan saja, maafkan saja itu. Itu dari kecil itu. Sampai itu karena ada paman saya itu medzalimi, yaitu tanah bapak saya itu. Bapak saya diem dong. Bahkan apa? Bapak saya datang ke sana ngasih hadiah itu. Itu pendidikan bapak saya seperti itu. Lama-lama apa? Malu sendiri dia itu. Sehingga apa? Saya itu untuk memiliki jiwa seperti itu lama gemblengannya itu nggak mudah itu. Kenapa? Karena semua kita itu pasti pengen menang, semua kita lah itu. Dan pengen orang yang kita benci itu hancur sehancur-hancurnya itu. Itu kan pasti kita seperti itu kan itu. Namanya karakter kita kan itu. Tapi apa? Dengan pendidikan yang terus kita pelajari itu, akhirnya apa? Untuk apa kita menang di dunia kalau kita itu nggak masuk surga kan itu? Menangnya kita kan masuk surga, bukan di dunia. Kita di dunia musuh-musuh kita hancur semua itu, tapi kita masuk neraka jahanam, terus apa bangganya kita kan itu? Nggak ada yang perlu kita banggakan. Maka itu intinya apa? Ada sesuatu yang lebih besar daripada ngurusi fitnah, menghabiskan waktu untuk ngurusi omongan orang itu nggak ada manfaatnya itu. Wes biarkanlah orang ngomong, terserah mereka untuk diri kita. Yang penting kita itu berjuang untuk menjadi orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Selesai urusan kita kan itu. Ya, apalagi ulama-ulama kita itu apa? Setiap yang mencaci maki mereka dikasih hadiah itu. Sampai ada seorang, ya cucunya Rasulullah seperti itu. Ada orang yang mencaci maki beliau, akhirnya apa? Beliau mengutus hadiah kepadanya. Sampai Imam Abu Hanifah itu pernah beliau itu ya. Imam Abu Hanifah itu kalau kita baca biografi beliau itu, beliau kan luar biasa orangnya. Imam Abu Hanifah itu. Pernah suatu ketika, jadi beliau itu dipancing untuk marah itu nggak pernah marah itu. Sampai akhirnya apa? Pernah di pasar, kan beliau pedagang kan. Dicaci maki sama orang, beliau diem dong. Sampai pegawainya nggak kuat itu. Kata Imam Abu Hanifah, udah dia diem. Wis selesaikan Pak, selesaikan itu. Akhirnya Imam Abu Hanifah pulang, diikuti lagi sama orang. Oh, kamu itu Abu Hanifah gini terus sampai Imam Abu Hanifah itu di pintu rumah, ya kan? Di pintu rumah ini orang masih ngikuti terus itu, caci maki Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Abu Hanifah bilang, Pak, kalau masih ada yang perlu diomongkan, saya duduk dulu di pintu itu, saya tunggu di depan itu. Silahkan selesaikan omongan Pak itu. Silahkan saya akan tunggu itu. Saya pengen mendengar setia, jadi pendengar setia lah. Segala yang anda dipikir anda keluarkan semualah itu. Caci maki saya habis-habis nggak apa-apa itu. Silahkan itu. Kita itu apa? Masih ada lagi nggak Pak itu? Sudah, saya sudah sampai sini mencaci maki. Enggak, kalau sudah saya mau masuk ke rumah gitu. Ini sudah sampai di depan pintu rumah, saya tinggal masuk saja, bukan saya masuk itu. Tapi kalau masih ada unek-unek yang pengen dikeluarkan, keluarkan. Mumpung saya masih bisa mendengar gitu. Keluarkan semua itu, isi hati anda itu keluarkan gitu. Yaitu apa maksudnya itu? Kita jangan terpancing dengan omongan orang itu. Habis umur kita kalau ngurusin orang itu nggak akan selesai gitu. Makanya sering saya sebutkan cerita itu kan namanya kalamun nas la yantahi. Ucapan orang itu nggak pernah selesai. Orang mati saja masih diomongi itu. Sampai kapan kita selesai diomongi orang itu? Nggak akan habis kita itu. Sering saya ceritakan cerita di pepatah Arab itu. Jadi kenapa kok ada pepatah Arab mengatakan kalamun nas la yantahi. Ucapan orang, omongan orang itu nggak pernah selesai itu. Itu ceritanya itu karena ada bapak dan anak. Mungkin ceritanya sudah pada dengar lah. Bapak dan anak itu naik keledai. Keledainya kecil, lewat kampung.
Orang-orang kampung melihat ini dasar bapak dan anak nggak punya kasar sama keledai. Keledai kecil dinaiki bareng-bareng kan itu. Akhirnya lewat kampung itu bapaknya turun, mikir juga, bener juga, nah ini kan keledai kecil itu, terus kamu yang naik saja nak, saya yang berjalan. Akhirnya anak yang naik, bapaknya yang berjalan. Lewati kampung lain, lah kampung yang berikutnya itu, maka orang-orang kampung lihat, mereka mengatakan dasar ini anak nggak punya sopan santun sama orang tua, anak di atas, bapaknya yang jalan kan itu. Lewat kampung, mikir lagi bapaknya, oh bener nak, kamu kan masih kecil, saya yang sudah tua, saya di atas, kamu di bawah kan itu. Akhirnya bapaknya di atas, anaknya suruh jalan. Lewat kampung yang ketiga itu, lihat lagi, ini dasar bapak nggak punya kasih sama anaknya itu. Yang kecil suruh jalan, bapaknya naik di atasnya itu. Akhirnya lewat kampung turun lagi itu. Oh bener juga nak, wes kini nggak usah dinaikin saja lah nanti daripada diomongi kan itu. Akhirnya apa? Keledainya nggak ada yang nunggangi, semuanya berjalan. Lewat kampung yang berikutnya, kata mereka ini orang nggak punya akal, yang punya kendaraan nggak dinaiki kan itu. Akhirnya mereka bingung juga, akhirnya berhenti. Nah, terus gimana nih kita ini? Tinggal satu kemungkinan ini, ya kan? Kita naik berdua diomongi, saya yang naik kamu diomongi, kamu yang naik diomongi, kita nggak naik semuanya diomongi juga itu. Tinggal satu kesempatan, itu pun kalau kita amalkan kita diomongi. Kalau seandainya sekarang wes keledainya kita bopong saja lah itu, pasti ada yang ngomongin lagi gitu. Akhirnya bapaknya ngomong sama anaknya, nah kalamun nas la yantahi, memang omongan orang itu nggak pernah berselesai itu. Kita mau jadi orang baik pun diomongi, kita dulu rusak pun ada yang ngomongin juga itu. Terus mau apa kan itu? Akhirnya apa? Sudah, omongan orang itu nggak usah kita gubris, habis umur kita ngurusin mereka itu. Yang penting apa? Yang penting kita itu siapkan kita itu nanti di hadapan Allah itu seperti apalah kita itu. Makanya itu apa? Kita itu dalam masalah khilafi itu harus berjiwa besar. Apa berjiwa besar itu maksudnya itu? Kita bisa mengalahkan ego kita. Tinggalkanlah ego kita ini, emosinya kita, syahwatnya kita itu di rumah, kunci di kamar lah itu. Jangan sampai keluar itu. Ketika kita sudah di luar, yang kita siapkan itu adalah lapang dada. Yang kita siapkan itu jiwa besar kita itu untuk menerima perbedaan yang ada. Nggak harus semua orang itu sama dengan kita, nggak harus semua orang itu muji kita, karena kita dakwah bukan untuk dipuji. Kita dakwah itu untuk mendapatkan pahala, bukan pujian orang itu. Sehingga apa? Selama saya bisa berdakwah, nggak apa-apa lah ada satu orang, dua orang yang mau ngambil ilmu saya cukup gitu. Nggak harus semua orang itu muji saya. Hatta orang yang kita dakwah setelah itu pulang mencaci maki saya pun nggak ada masalah itu. Nggak ada istilah dalam masalah dakwah itu apa? Air susu dibalas dengan air tuba, itu nggak ada. Yang penting apa? Saya sudah bisa memberikan susu kepada orang, biarkan nanti balasannya Allah yang membalas saya kan. Karena kita nggak butuh balasan orang gitu. Pujian orang kita nggak butuh. Sehingga dalam muamalah dengan manusia itu yang dibutuhkan apa? Berjiwa besar. Dan itu nggak mudah. Itu butuh belajar, dan belajarnya lama orang seperti ini. Sampai akhirnya kita bisa mendoakan orang yang mencaci maki kita, bahkan kita kasih hadiah, bahkan kita datangi, kita minta maaf walaupun kita nggak salah itu. Kita berani minta maaf, kita berani mendatangi orang, itu kan jiwa besar, itu nggak mudah itu. Kemudian saya berusaha mengatakan, saya bacakan di situ di Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 173. Sedangkan perbedaan dalam hukum maka sangat banyak jumlahnya, yaitu perbedaan masalah fikih. Kalau kita itu nggak siap perbedaan, muntah-muntah nanti kita itu. Karena kita belajar agama semuanya khilafiyah. Jika setiap dua orang muslim berselisih kemudian saling menghajar, saling memboikot, maka sungguh tidak tersisa lagi bagi kaum muslimin rasa persaudaraan dan penjagaan. Kalau setiap perbedaan kita itu harus berpisah, ya semua berpisah sama kita semua itu. Kenapa? Karena tetap dalam masalah agama itu akan banyak khilafiyah. Syekhul Islam juga berkata, para sahabat berselisih dalam masalah akidah, seperti apakah orang yang sudah mati mendengar suara orang yang masih hidup. Jadi ini masalah akidah ini, tapi khilaf. Jadi ketika khilafnya itu apa? Misalkan gini, orang ketika meninggal di dalam kubur itu, pertanyaan, orang yang mati itu mendengar orang yang masih hidup enggak? Ya kan? Kita katakan memang kaidah asal tidak. Namun kalau kita lihat dalil, banyak dalil yang menetapkan mereka itu mendengar. Contohnya Rasulullah mengatakan, orang itu kalau sudah ditanam dalam kuburan, kemudian para orang yang memakamkan itu pulang, fa innahu la yasma'u qur'ani alihi, si mayit itu mendengar suara terompahnya. Berarti mayit mendengar. Rasulullah ketika perang Badar, selesai perang, orang-orang kafir yang meninggal ditanam dalam sumur Badar. Setelah itu Rasulullah membuat kemah, istirahat di situ 3 hari. Setelah 3 hari Rasulullah mau pulang itu, Rasulullah itu mendatangi kuburan orang-orang kafir itu. Diajak ngomong mereka, wahai si fulan, Abu Jahal, wahai Mughirah, wahai ini, kalian mendapatkan janji kalian enggak? Kalau saya mendapatkan janji Tuhan saya itu. Umar bin Khattab waktu itu bersama Rasulullah. Umar bin Khattab bertanya, Rasulullah, apakah anda itu ngomong sama orang-orang yang sudah mati?
Maka Rasulullah mengatakan, Umar, mereka lebih dengar suara saya daripada kalian mendengar suara saya itu. Berarti apa? Rasulullah diskusi sama mereka kan itu. Maka di sini khilaf panjang di antara para ulama, apakah si mayit itu mendengar suara orang yang masih hidup atau tidak. Terjadi perbedaan ini nanti berakibat terjadi perbedaan turunan masalah itu. Contohnya misalkan talqin, maksudnya apa? Saya membantu orang itu ketika ditanya sama malaikat, bisa bermanfaat nggak itu? Kalau bisa mendengarkan bisa kan gitu, kita bisa membantu kan itu. Akhirnya turunan masalah itu nanti menjadi khilafiyah, masalah talqin di kuburan itu khilafiyah. Kenapa? Karena asalnya saja sudah khilaf, yaitu mendengar atau tidak kan itu. Maka cabang dari itu pun nanti ulama berbeda pendapat. Maksudnya apa? Nggak usah kaget dengan perbedaan itu, nggak usah kaget. Saya pun dulu seperti itu keyakinan saya. Si mayit itu nggak bisa mendengar, talqin itu bid'ah. Wes itu final, tamat, the end lah istilahnya kalau kita itu. Jadi episode sudah terakhir itu. Yaitu akhirnya bahwa kita baca kita para ulama itu mereka berbeda pendapat gitu. Akhirnya setelah itu apa? Tidak ada cara kecuali apa? Kita lapang dada lah dalam masalah itu. Walaupun kita katakan talqin itu nggak disunahkan, nggak diamalkan, kita nggak pernah mengamalkan talqin juga itu. Tapi banyak ulama yang mengatakan sunnah. Bukan kita itu mensunahkan loh, fahamin ya. Coba saya nanti jangan salah pahami itu. Akhirnya apa? Nanti keluar lagi fitnah lagi. Oh, Ustaz Tobroni mensunahkan talqin. Enggak. Ustaz Tobroni hanya menjelaskan khilafiyah dalam masalah talqin. Anda mau siap maupun tidak urusan Anda gitu. Oh, saya nggak bisa, itu nggak khilaf, terserah. Silakan ilmu Anda sampai di mana terserah Anda kan gitu. Kenapa? Terkadang orang nggak siap dengan khilaf itu kenapa? Karena dia itu nggak pernah belajar baca kita para ulama, nggak pernah gitu. Saya pun juga seperti Anda dulunya mengatakan itu bid'ah, sudah tamat ya, sudah terakhir lah itu, tamat. Sudah finish lah pendapat saya itu. Tapi ketika kita gali kita para ulama itu rupanya apa? Itu masalah khilafiyah. Jadi apakah orang yang sudah mati itu mendengar suara orang yang masih hidup? Khilaf di antara para ulama. Demikian juga apa? Apakah mayit disiksa karena tangisan keluarganya? Khilaf juga di antara para ulama itu. Karena Rasulullah mengatakan innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahlihi. Mayit itu diazab dengan tangisan keluarganya. Apakah gara-gara keluarganya menangis mayitnya diazab? Pertanyaan, kan yang berbuat dosa kan si keluarganya, bukan mayitnya kan gitu. Akhirnya apa? Para ulama berbeda pendapat. Hatta Syalbani pun nanti beliau mengatakan dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, beliau mengatakan mayit itu nggak berdosa, yang berdosa keluarganya yang nangis kan itu, yang meratap. Tapi kenapa si mayit diazab? Maka beliau mengatakan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yang dimaksud dengan azab itu bukan siksaan, tapi azab itu kesedihan. Maksudnya mayit itu ikut sedih ketika melihat anak-anaknya itu sedih, menangis. Yang pertama. Yang kedua, mungkin azab itu benar-benar azab fisik, mayit itu dihukum atau disiksa. Tapi karena mayit itu hidup di sebuah negara atau sebuah tempat, kebiasaan kalau ada orang mati itu diratapi. Dia pun tahu nanti kalau saya mati mesti keluarga saya meratapi, dan dia nggak pernah berwasiat. Akhirnya apa? Ketika dia mati benar-benar diratapi, maka dia nanti akan diazab. Berarti apa? Itu khilaf. Jadi apa? Masa itu khilafiyah, jangan masa itu biasa saja, itu khilafiyah di antara para ulama. Atau apakah Nabi pernah melihat terhadap Tuhannya sebelum beliau wafat, yaitu ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj. Pertanyaan, ketika Rasulullah Isra Mi'raj kan diskusi sama Allah langsung itu. Ketika diwajibkan sholat 5 waktu, Rasulullah melihat wajah Allah enggak? Khilaf panjang sampai Aisyah mengangkat suara keras sekali. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah melihat wajah Tuhannya, faqad a'dhama alaihil fariyah, dia telah berdusta atas nama Rasulullah dengan kedustaan yang nyata. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan melihat. Sehingga khilaf di antara mereka, walaupun keras ucapan bantah-bantah itu keras, tapi ulama mengatakan khilafiyah itu masalah-masalah khilaf dan masalah-masalah yang lainnya. Tetapi tetap mereka itu menjaga persatuan. Walaupun ini masalah-masalah besar khilaf di antara mereka, kata beliau, para sahabat itu masih menjaga persatuan dan mereka masih menjaga ukhuwah jamaah di antara mereka. Walaupun apa? Mereka itu keras bantah-bantahnya itu, tapi mereka itu masih menjaga persaudaraan di antara mereka. Jadi maksudnya di sini itu intinya, di dalam menghadapi masalah khilafiyah itu kita itu harus berjiwa besar. Kita tinggalkan ego kita tinggalkan emosi kita di rumah, kunci di lemari, kenceng-kenceng kuncinya banyak. Setelah itu apa? Kita keluar itu sudah nggak ada ego lagi dalam masalah khilafiyah. Akhirnya apa? Kita itu mudah berbeda pendapat, itu nggak terlalu stres gitu. Kalau kita itu stres karena kita emosinya kita bawa, yang ada cuma stres kita hidup itu. Si fulan nyelisih lagi, si fulan nyelisih saya, ini nggak peduli dengan saya, ini ngomongin saya. Sampai kapan Anda nggak stres gitu? Kalau kita itu berjiwa besar kan, ada orang ngomong kita lah, alhamdulillah, ahlan wasalan, nggak apa-apa, alhamdulillah masih banyak orang yang perhatian sama saya kan itu. Berarti kan kalau ada orang ngomong kita terus kan mantu kita itu, alhamdulillah itu kita dipantu itu. Sehingga apa? Kita itu bisa mewasili karena ada orang mantu kita kan itu.
Ya, so di sini pembahasan kita adab-adab dalam masalah khilaf. Nanti insya Allah kita masuk di adab yang keempat. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.